Bab 25 sangat tersentuh. Apa kamu sudah merasa lebih baik? Tanya Valentino dengan lembut. Kamu tidak perlu peduli, kata Angel dengan dingin sambil membelakangi Valentino. Valentino terdiam beberapa saat lalu berkata, kalau begitu kamu minum ini dulu. Tidak mau. Angel masih keras kepala, menuangkan air untukku saja butuh waktu selama itu. Kamu kira aku berharap kamu menuangkan air untukku? Hei, aku memasak ini cukup lama. Aku harus membuangnya kalau kamu tidak mau meminumnya, ujar Valentino dengan nada bercanda. Buang saja, balas Angel dengan marah. Namun, begitu selesai bicara, Angel mencium aroma khas. Aromanya manis, ada wangi jahe yang kuat, sepertinya ada aroma manis dari kurma juga. Angel membuka matanya sedikit dengan perlahan, lalu membalikkan tubuhnya untuk melihat ke belakang. Dia melihat Valentino berdiri di samping tempat tidur sambil tersenyum, juga membawa sebuah mangkuk porselen putih di tangannya. Apa yang kamu bawa? Tanya Angel dengan penasaran sambil melihat ke dalam mangkuk porselen. Resep rahasia, air gula merah parutan jahe. Valentino tersenyum sambil meletakkan mangkuk porselen di meja samping tempat tidur Angel. Dalam semangkuk air gula merah yang mengepul, terdapat lebih dari selusin jahe parut berwarna keemasan dan beberapa potong kurma merah mengapung di atasnya. Uap panas berubah menjadi kabut putih yang menguapkan aroma khas. Entah karena uap panas ini mengarah ke mata Angel, yang jelas mata Angel mulai memerah. Kamu yang membuatnya? Angel terdiam selama 1 menit penuh sebelum menatap Valentino. Di kedalaman mata yang indah itu, melintas jejak kehangatan dan emosi yang tak terhitung dalamnya. Ya, aku merebusnya agak lama. Kamu sudah tidak sabar, ya? Jelas Valentino acuh tak acuh. Tidak. Angel benar-benar tersentuh. Pada saat yang sama merasa sedikit bersalah. Dia telah salah paham kepada Valentino. Dia kira Valentino sedang sibuk dengan urusannya sendiri, tapi ternyata pria itu sedang melakukan sesuatu untuknya. Cepat minum selagi hangat. Oh ya, taruh ini juga di perutmu untuk menghangatkan. Valentino mengeluarkan sebuah kantung panas yang suhunya hangat. Jarang-jarang Angel menurut pada Valentino. Dia mengangguk patuh, lalu mengambil mangkuk porselen dengan kedua tangan dan mengangkatnya ke tepi mulutnya. Tes. Air matanya menetes ke dalam mangkuk. Angel menarik napas lalu meminumnya perlahan. Air gula merah yang panas masuk melalui mulutnya lalu mengalir ke semua bagian tubuhnya juga hatinya. Angel memegang erat mangkuk itu seolah sedang memegang harta langka. Mungkin baginya sekarang air gula itu adalah makanan terenak di dunia. Dia meminum semuanya habis tanpa menyisakan setetes pun. Valentino hanya menunggu dengan tenang sampai Angel selesai meminumnya, lalu mencuci mangkuk itu dan kembali menyimpannya. Kamu sudah jauh lebih baik, kan? Tanya Valentino saat kembali ke kamar. Jauh lebih baik. Angel mengangguk. Dia menatap Valentino dan merasa ragu untuk bicara, jadi pada akhirnya dia hanya mendesah dan kembali berbaring dengan tenang. Kantung air panas dengan suhu yang tepat menempel di perutnya, membuatnya merasa semakin nyaman. Tubuhnya terasa hangat, termasuk hatinya. Valentino, setelah waktu yang lama, Angel berkata dengan lembut. Terima kasih. Tidak usah dipikirkan, sudah cepat tidur. Masih ada hal menanti besok pagi. Jawab Valentino singkat. Dalam beberapa hari terakhir, anggota keluarga Kusuma menjalani hari-hari dengan senang di kota Neo. Bagaimanapun, kerjasama Maple Rain Real Estate berhasil dimenangkan oleh mereka. Jadi kedepannya baik status sosial dan keuntungan perusahaan akan sangat meroket. Selain itu, yang terpenting, dengan memiliki hubungan dengan Maple Rain Real Estate, bahkan perusahaan yang awalnya tidak terkenal pun dapat diubah menjadi perusahaan super oleh Maple Rain Real Estate. Sehebat itulah Maple Rain Real Estate di kota Neo. Justru itu sebabnya para gadis di keluarga Kusuma lebih bahagia dan menantikannya. Hadiah pertunangan senilai ratusan miliar dari keluarga Wijaya juga diletakkan begitu saja. Artinya semuanya sudah ditentukan. Hanya menunggu waktu saja kapan tuan muda misterius keluarga Wijaya datang. Setelah itu mereka akan menjadi nyonya muda. Ini jelas merupakan hal yang indah. Tentu saja, gadis-gadis ini semua mengira diri mereka cantik dan seksi. Mereka semua mengira tuan muda keluarga Wijaya menyukai mereka. Di antara mereka, sepupu Angel, Kiara adalah yang paling menantikan hari itu tiba. Karena dari semua gadis di keluarga Kusuma,
kecantikannya yang sebanding dengan Angel. Di ruang rapat lantai teratas grup Kusuma. Semua anggota keluarga Kusuma ada di sana, termasuk Nyonya Besar Kusuma. Hal ini memberi Angel pengharapan. Apa setelah nenek mendengar masalah ini dia datang untuk menegakkan keadilan untuknya. Meskipun nenek selalu lebih berpihak pada Robert, harusnya nenek tidak akan bias dalam hal yang benar salahnya jelas seperti ini, bukan? Hari ini ku minta semua datang karena aku ingin mengumumkan satu hal. Mulai sekarang, Robert akan bertanggung jawab atas kerja sama dengan Maple Real Estate. Bobby melirik Angel, kemudian langsung mengumumkan masalah intinya. Di antara puluhan anggota keluarga Kusuma yang hadir di sana, ada yang kaget, ada yang tenang, ada juga yang menyombongkan diri. Lagi pula, sudah banyak orang yang tahu bahwa Angel yang memenangkan kontrak ini. Bukankah Angel akan menangis jika sekarang tanggung jawabnya diambil alih oleh Robert? Kalau tidak ada keberatan, maka kita sudah sepakat, ya. Bobby melihat sekeliling. Dia memang menanyakan pendapat semua orang, tapi faktanya, semua orang juga tahu bahwa perusahaan keluarga Kusuma saat ini sudah di bawah kendali Bobby. Semua orang tidak ada yang berani membantahnya, kecuali Nyonya Besar Kusuma. Paman, kurasa aku bisa melakukan ini dengan baik tanpa digantikan oleh orang lain. Angel marah, tapi tetap menjaga nada suaranya tetap tenang. Meskipun Valentino menyuruhnya untuk menerima tanpa syarat, dia masih tidak mau menerimanya mentah-mentah. Lagi pula kamu hanya seorang wanita. Tidak baik menyerahkan pekerjaan seperti ini padamu. Biar Robert saja. Ujar Bobby seperti sedang memikirkan situasi keseluruhan. Yang lain juga langsung mengangguk. Mereka sudah dibayar oleh Bobby, jadi mereka tidak mungkin membantu Angel. Angel merasa sedih sambil menatap Nyonya Besar Kusuma. Namun, Nyonya Besar Kusuma yang memegang untayan manik-manik di tangannya hanya menutup matanya seolah hal ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Hati Angel perlahan kecewa. Sudah dia duga, nenek pasti memihak pada Robert. Mana mungkin nenek membelanya. Dulu aku bertaruh dengan Robert, kalau aku bisa menegosiasikan dan mendapat kerja sama dengan Maple Real Estate, dia akan melepaskan posisi manajer umum. Sekarang aku berhasil mendapat kerja samanya dan memenangkan taruhan. Aku tidak butuh dia memberikan posisi manajer umum itu kepadaku. Aku hanya ingin bertanggung jawab atas kerjasama yang aku negosiasikan sampai akhir. Angel terdiam sejenak, lalu dia mengangkat kepalanya dengan tegas dan berkata pada semua orang di sana. Bercanda saja. Kamu pikir bisa melakukan semua yang kamu inginkan? Kamu kira hadiah pertunangan ratusan miliar itu untukmu? Mana mungkin? Kamu pikir tuan muda keluarga Wijaya menyukaimu? Lihat dulu dirimu sendiri. Cibir Kiara. Ini masalah lain. Angel terlihat tenang. Aku tidak ada hubungan apapun dengan hadiah pertunangan itu, tapi aku yang mendapatkan kontrak ini, jadi aku punya hak untuk melanjutkan atau memutuskannya. Bab 26 membalikkan fakta. Angel masih tidak ingin menyerah begitu saja. Tak peduli jika Valentino begitu memperhatikannya. Saat ini dia pasti tidak akan bisa bertarung langsung dengan Robert dan yang lainnya. Semua orang di sana terdiam. Benar-benar tidak ada cara membantah kalimat ini karena semua orang tahu bahwa kerja sama ini memang dimenangkan oleh Angel. Nyonya Besar Kusuma membuka matanya tapi kembali memejamkannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meski mereka adalah keluarga, tapi garis hubungan di antara mereka sudah tertulis jelas. Meski lebih menyukai Robert, seharusnya Nyonya Besar Kusuma tidak memperlihatkannya dengan jelas, karena bagaimanapun juga Angel tetap cucunya. Di sisi lain, Bobby si rubah tua sama sekali tidak panik, seakan dia sudah tahu bahwa Angel akan mengatakannya. Dia memberi isyarat mata kepada Robert, Robert pun langsung berdiri. Angel, bicara apa kamu? Jelas-jelas aku yang mengusahakan kerja sama ini, tidak ada hubungan apapun denganmu. Apa yang dikhawatirkan Valentino terjadi. Ketika melihat Angel tidak mau berkompromi, Robert pun membuat kebohongan seperti ini. Angel tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Dia langsung menyahut. Sembarangan. Aku yang melakukannya. Kamu yang menegosiasikan kerja sama ini. Baiklah, kalau begitu coba keluarkan kontrak yang diberikan Maple Real Estate kepadamu dan tunjukkan pada nenek. Ujar Robert sambil tersenyum bangga. Kamu? Angel akhirnya mengerti kenapa waktu itu Bobby bersikeras meminta kontrak itu darinya. Waktu itu, Bobby bilang bahwa kerja sama ini adalah hal yang sangat penting. Tidak boleh terburu-buru menandatanganinya. Bobby juga bilang harus memperhatikan ketentuan kontrak itu dengan saksama. Jadi Angel memberikan kontrak itu padanya tanpa banyak pikir. Siapa sangka,
Bobby sudah memperhitungkannya dari awal. Benar-benar pria tua yang licik. Kakek tidak bisa mengeluarkannya, bukan? Orang sepertimu berani-beraninya mengaku atas hasil kerja kerasku? Bercanda saja, ujar Robert dengan lebih sombong. Usahamu? Angel marah. Benar, usahaku. Kontrak ini kudapatkan dengan susah payah. Sambil berujar, Robert melemparkan kontrak ke atas meja. Tertera jelas huruf Maple Rain Real Estate dan stempel resmi perusahaan. Sedangkan di kolom tanda tangan pihak kedua dalam kontrak telah ditandatangani atas nama Robert. Kamu? Angel tidak pernah berpikir bahwa Robert dan yang lainnya bisa begitu tak tahu malu. Jelas-jelas kontrak itu dimenangkan olehnya. Sekarang mereka malah memutar balik fakta dan mengatasnamakan kontrak itu atas nama mereka untuk mengalahkannya. Haha, menarik. Berani-beraninya kamu mencoba merebut kerja sama yang dimenangkan Robert? Apa kamu juga ingin merebut posisi nyonya muda keluarga Wijaya? Tanya Kiara dengan dingin. Dasar tidak tahu diri. Bukankah sekarang posisimu sudah enak? Lebih baik kerjakan saja tugasmu dengan baik dan terima gajimu itu. Sama saja seperti suaminya yang pecundang. Tidak punya kemampuan tapi ambisinya terlalu tinggi. Angel, bukannya aku menceramahimu, tapi dalam hal ini memang kamu yang salah. Omongan yang tidak enak mulai terdengar dari anggota keluarga Kusuma di sekitarnya. Hal ini membuat Angel merasa kecewa dan wajahnya sontak memucat. Bahkan dalam hati dia merasa sedikit menyesal. Seharusnya dia mendengarkan nasihat Valentino. Jika pasrah dan menerimanya begitu saja, dia tidak perlu dihina seperti ini, kan? Setelah beberapa saat, Angel akhirnya mengangkat kepalanya untuk menatap nyonya besar Kusuma yang duduk di kursi utama. Nenek, katakanlah sesuatu. Nenek tahu betul perkara ini. Nyonya besar Kusuma adalah harapan terakhirnya. Dia tidak percaya nenek akan begitu pilih kasih pada cucu-cucunya. Namun, pikiran Angel terlalu sederhana. Angel, harus kuakui bahwa kamu ingin melakukan sesuatu untuk perusahaan, tapi ada beberapa hal yang benar-benar tidak dapat kamu lakukan. Kerjasama ini adalah peluang. Jika dipercayakan ke tangan Robert, tentu semua akan berjalan mulus. Sedangkan kamu hanya seorang gadis tanpa koneksi dan dukungan siapapun. Bagaimana kalau kamu sampai mengacaukan segalanya? Valentino, orang yang tidak berguna itu, tidak dapat membantumu sama sekali. Nyonya besar Kusuma memang tidak bicara secara lugas, tapi makna yang tersirat dari perkataannya sudah sangat jelas. Angel langsung menjelaskan. Bukan seperti itu, Nek. Valentino mampu, dia yang membantuku menegosiasikan kerjasama ini. Ruangan itu sontak menjadi hening. Robert adalah orang yang pertama kali tertawa. Setelah itu yang lain tidak bisa menahan tawa. Hah? Valentino si pecundang itu? Membantumu menegosiasikan kerjasama dengan Maple Rain Real Estate? Astaga, ini luar biasa. Hebat sekali Valentino. Dia bisa dengan mudahnya melakukan hal yang tidak dapat ditangani oleh semua orang di seluruh kota Neo. Coba aku tebak kenapa Valentino bisa begitu membual. Apa jangan-jangan dia tuan muda misterius keluarga Wijaya dari kota Miracle? Hah? Angel benar-benar dipermalukan. Semuanya bicara tanpa ragu dan mulai menghina Valentino. Perkataan beracun menyakiti, perkataan jahat seperti anak panah. Kata-kata mereka sepertinya telah berubah menjadi puluhan ribu anak panah yang tajam, melaju dengan kekuatan penuh dan menghujam hati Angel. Dari begitu banyak orang di sana, tidak ada satu pun yang angkat bicara untuk membantu Angel. Hal ini membuat Angel sangat putus asa. Sayang, sudah waktunya kita pulang. Saat ini, suara hangat seperti angin musim semi di bulan Februari datang menyelimuti Angel dan membuat hatinya bergetar. Kalimat ini seperti perisai terkuat di dunia, menghalangi semua kata-kata beracun dan panah tajam dari luar sana. Kamu lagi? Beraninya kamu masuk sembarangan ke ruang rapat keluarga Kusuma. Kamu cari mati, ya? Teriak Robert dengan marah. Aku ulangi. Aku tidak tertarik dengan rapatmu. Aku di sini hanya untuk menjemput istriku dan membawanya pulang. Kata Valentino dengan santai, lalu maju 2 langkah dan meraih tangan kecil Angel. Semua orang tercengang. Adegan ini terlihat agak familiar. Terakhir kali, Valentino juga tiba-tiba muncul dan mengucapkan kata-kata ini, kemudian bertaruh dengan Robert. Lalu, Valentino menang atas taruhan itu. Kali ini, apa yang akan dilakukan Valentino? Apa yang akan kamu lakukan? Robert sedikit goyah. Sekarang saat dia melihat Valentino,
dia merasa sedikit ketakutan. Meski dia bisa melanggar taruhan dan merebut secara paksa usaha Angel lalu membuatnya menjadi dirinya, dia tahu kebenarannya jauh lebih baik daripada orang lain. Jadi, dia pun tanpa sadar panik saat menghadapi Valentino. "Angel, sebagai manajer umum, sekarang aku memerintahkanmu untuk mengusir suamimu," teriak Robert dengan keras. "Hah?" Valentino tertawa dingin. "Mulai sekarang, Angel sudah mengundurkan diri dari semua posisi di perusahaan keluarga Kusuma. Jadi kamu sebagai manajer umum, tidak bisa mengendalikannya lagi." Semua orang kaget, apa Valentino ini gila? Dia bilang Angel mengundurkan diri dari posisinya di perusahaan, apa dia berniat melepaskan diri dari keluarga Kusuma? "Valentino, kamu gila, ya?" Angel merendahkan suaranya sambil menatap Valentino dengan tatapan kosong. "Percayalah, aku tidak akan membiarkanmu menderita," jawab Valentino dengan serius tanpa menolehkan kepala. Angel tercengang, bagaimana dia bisa mempercayainya. Kehidupan keluarga mereka didukung oleh gaji Angel. Jika sekarang dia mengundurkan diri, bagaimana keluarga mereka akan bertahan? Namun, mendengar kata-kata serius Valentino, Angel pun bersedia mempercayai Valentino lagi. "Anggap saja aku mendengarkannya sekali ini demi air gula merah parutan jahe yang dia buatkan semalam," ujar Angel dalam hati. Nyonya besar Kusuma berdiri dengan wajah muram, lalu bertanya sambil menatap Angel. "Angel, ide siapa nih?" Meskipun dia tidak peduli dengan Angel, tapi Angel adalah anggota keluarga Kusuma. Jika Angel meninggalkan perusahaan dan pergi bekerja di tempat lain, bukankah itu akan menjadi tamparan bagi keluarga Kusuma? Selain itu, dia juga tahu tentang situasi di rumah Angel. Valentino mungkin gila, tetapi Angel tidak akan pernah gila bersama dengan pria itu. Bab 27 kontrak langsung dihentikan. Aku mendengarkannya." Angel terdiam sejenak, kemudian tatapannya tertuju pada Nyonya besar Kusuma. Semua orang semakin tercengang. Ini benar-benar tidak masuk akal. Semua orang tahu kalau Angel sangat membenci Valentino. Sekarang Angel malah berkata dia bersedia mendengarkan Valentino. Astaga, bagaimana mungkin? Akan tetapi, bagi Robert, masalah ini sesuai dengan keinginannya. Bagus sekali. "Kamu kira setelah grup Kusuma kehilangan kalian, kita sekeluarga tidak bisa hidup? Kalau mau pergi, ya pergi sekarang juga. Semoga nanti kalian jangan menyesal lalu meminta Angel kembali." Valentino menatap Robert untuk beberapa saat, kemudian berbalik dan membawa Angel pergi. "Omong kosong. Aku memohon pada kalian. Kalian kira kalian siapa?" Terdengar bentakan Robert dari belakang. Di rumah Angel. "Valentino, kamu bilang hanya menyuruh Angel putuskan kontrak, tapi sekarang berani-beraninya kamu menyuruh Angel berhenti bekerja. Sebenarnya apa yang kamu mau lakukan?" Mary marah besar, kejadian ini benar-benar di luar pikirannya. Nyali Valentino besar sekali, berani-beraninya dia membuat keputusan untuk Angel, untuk mereka sekeluarga. David juga mengernyit sambil menatap Angel, dia berkata, "Del, kenapa kalian membuat keputusan semena-mena?" Setelah Angel diam untuk beberapa saat, akhirnya dia menjawab, "Aku akan mempercayainya untuk terakhir kali." "Hebat. Hebat sekali. Kalian terus buat aku marah. Masih mau tunggu mereka memohon pada kalian? Kalian tunggu saja." Mary menunjuk Valentino dan Angel, dia benar-benar murka. Mary merasa Angel pasti sudah dicuci otak oleh Valentino. Kalau tidak, bagaimana mungkin Angel mau mendengarkan kata-kata orang tak berguna itu? Dia pasti akan kemari untuk memohon pada Angel, ucap Valentino yang sedang duduk di sofa dengan datar. "Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Malam ini sebelum jam 12 malam, kalau kamu tidak bisa melakukan seperti perkataanmu, ambil barangmu dan keluar dari rumah ini," teriak Mary dengan marah sambil menunjuk Valentino. Angel juga melirik Valentino. Kali ini dia tidak menghentikan Mary. Kali ini Angel mempertaruhkan semuanya pada Valentino. Jika Angel kalah, maka dia tidak akan mengasihani Valentino lagi. Angel memilih untuk mempercayai Valentino, tapi masih belum tahu apakah Valentino akan mengecewakannya atau tidak. Valentino menganggukkan kepala tanpa bersuara. Dalam hati dia berpikir, jam 12. Mepet sekali. Tapi, seharusnya ada orang yang lebih panik daripada aku. Di grup Kusuma, setelah Valentino dan lainnya pergi, ada orang yang datang ke perusahaan. Semua orang langsung panik ketika mengetahui orang yang datang adalah manajer dari Maple Rain Real Estate.
Bahkan Nyonya Besar Kusuma sendiri pergi ke resepsi untuk mengantar tamu ke ruang tamu. Bobby, Robert, dan beberapa anggota keluarga Kusuma pun menyambut tamu, seolah-olah mereka sedang menyambut menteri kekaisaran. Walaupun Bobby adalah CEO perusahaan, dia biasanya tidak bersikap begini hormat kepada manajer perusahaan lain. Akan tetapi, tamu ini adalah manajernya Maple Rain Real Estate. Apa dia bisa dibandingkan dengan perusahaan lain? Bahkan, meskipun yang datang adalah pengawal Maple Rain Real Estate, statusnya jauh lebih tinggi dari seorang bos kecil. Selamat siang, kami datang untuk mengonfirmasi mengenai urusan kerjasama dengan grup Kusuma. Apakah Nona Angel Kusuma ada? Bapak tersebut membuka laptop yang dibawanya, matanya tertuju pada layar. Semua orang terdiam, kemudian Robert segera melangkah maju. Dia menjelaskan, Angel sedang tidak enak badan, jadi dia minta cuti sakit. Kalau begitu, setelah Nona Angel sembuh, aku akan datang lagi. Balas bapak itu sambil menutup laptopnya. Robert terdiam, kemudian segera menghampiri bapak itu. Pak, urusan kontrak mana boleh ditunda? Sebenarnya begini, mulai sekarang aku yang akan bertanggung jawab atas urusan kerja sama dengan Maple Rain Real Estate. Nama aku Robert Kusuma, aku adalah manajer umumnya grup Kusuma. Aku lebih berkuasa daripada Angel di grup Kusuma, jadi tentu saja ini akan membuat kerja sama kita lebih menguntungkan, mencapai keinginan kita berdua. Benar, Pak. Apa yang dikatakan Robert benar. Dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas kerja sama dengan Bapak. Dengan begini, grup Kusuma bisa memberikan keuntungan yang lebih besar, kata Bobby. Maaf, Maple Rain Real Estate ingin bekerja sama dengan Nona Angel, bukan Tuan Robert, kata bapak itu. Setelah itu, bapak itu berdiri lalu ingin langsung pergi. Pak, tunggu. Bagaimana mungkin Bobby akan membiarnya pergi? Dia buru-buru berdiri lalu menghadang bapak tersebut. Robert juga menatap bapak itu dengan gugup. Bahkan Nyonya Besar Kusuma terlihat lebih gelisah, apalagi anggota keluarga Kusuma lainnya. Lihatlah tampang mereka yang sekarang. Kesombongan mereka ketika menghadapi Angel dan Valentino tadi telah lenyap. Semuanya bersikap sangat sungkan. Pak, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab itu sama saja? Kita semua karyawan grup Kusuma. Selain itu, dengar-dengar Maple Rain Real Estate mengandalkan keluarga Wijaya dari kota Miracle. Kalau begitu, kami tidak ada bedanya, kan? Ujar Bobby, lalu dia dengan tenang menyodorkan sebuah amplop yang tebal. Bobby merasa urusan ini seharusnya sudah tidak ada masalah. Keluarga Wijaya dari kota Miracle telah memberi keluarga Kusuma hadiah pernikahan, maka kedepannya mereka akan menjadi menantu. Dengan adanya hubungan ini, grup Kusuma memenangkan kerjasama ini akan menjadi hal yang sudah pasti. Sekarang Bobby juga memberi penanggung jawab kontrak kerjasama ini sebuah amplop uang. Tentu saja urusan ini tidak akan ada masalah lagi. Valentino si sampah itu masih beraninya dengan tidak tahu diri berkata semoga Bobby tidak akan menyesal. Apa yang perlu disesali Bobby? Tanpa mereka, kerjasama ini akan tetap berhasil. Namun, reaksi bapak ini justru membuat Bobby dan lainnya tercengang. Tanpa melirik ke amplop tersebut, bapak itu langsung menolaknya. Presidir Kusuma, akan kuulangi kata-kataku lagi. Maple Rain Real Estate hanya ingin berurusan dengan Nona Angel untuk membahas urusan kerja sama kita. Kalau kalian mau mengganti orang, maka tidak ada yang perlu dibahas lagi, kita langsung akhiri kontrak ini saja. Nada bicara bapak itu datar, tapi dia bersikap sangat teguh. Sama sekali tidak ada kesempatan untuk bernegosiasi dengannya. Pada saat ini, semua orang menjadi semakin gelisah. Bagaimana mungkin mereka membiarkan kontrak yang sulit didapat ini berakhir begitu saja? Setelah kerja sama ini dijalankan, keuntungan keluarga Kusuma selama setahun pasti akan menjadi lebih banyak dibandingkan dengan keuntungan 5 tahun. Mereka tidak akan melepaskan kesempatan baik ini. Nyonya Besar Kusuma merasa dirinya tidak boleh diam-diam lagi. Dia segera berjalan mendekat lalu berkata, Pak, aku adalah Nenek Angel, masalah ini. Bapak ini sama sekali tidak memberi Nyonya Besar Kusuma kesempatan untuk berbicara. Dia menyelanya. Kalau hari ini aku tidak dapat bertemu dengan Nona Angel, maka aku akan langsung menghentikan kontrak kerja sama ini. Kalian pikir baik-baik saja? Pak, kontrak ini sudah ditandatangani. Persyaratannya sudah tertulis dengan jelas kalau pihak A memutuskan kontrak, maka kalian harus membayar uang penalti. Robert mulai merasa kesal. Dia hendak mengeluarkan kontrak, ingin membuat bapak ini merasa tertekan dengan persyaratan kontrak. Walaupun Bobby merasa perbuatan Robert tidak baik, ini juga satu-satunya cara terakhir. Sehebat apapun Maple Rain Real Estate,
mereka tidak akan langsung melanggar kontrak, kan? Jadi, setelah Robert mengatakan itu, semuanya tersenyum dengan sinis ke arah bapak itu. Sekarang kontrak sudah ditandatangani, apa kamu masih ingin melanggar persyaratan kontrak? Akan tetapi, respons bapak ini membuat semua orang bengong dan ketakutan.